Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada CV Mekar Mandiri. Di sini kami mengumpulkan tugas mata kuliah metode penelitian yang beranggotakan 1. Sinta Krisgianti Putri, NIM 12192004, 2. Nanda Fidianti, NIM 12192289, 3. Milenia Sekar Valentina, NIM 12192084, 4. Ada Tarmo, NIM 12190932, 5. Ada Wisnu Juan Pratama, NIM 12191626. Latar belakang akan dibacakan oleh Sinta. Ya, latar belakang. CV Mekar Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi perlengkapan interior dekorator. Analisis terhadap sistem penjualan barang yang ada dalam perusahaan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mengusulkan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Pengertian sistem penjualan sendiri yaitu sekelompok unsur atau bagian yang saling berhubungan dan berfungsi secara bersama-sama sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan maju jika sistem penjualan barang yang diterapkan berjalan dengan baik. Identifikasi masalah yaitu 1. Masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem belum terkomputerisasi dengan baik. 2. Kurangnya pengetahuan pegawai mengenal hubungan manajemen perusahaannya dengan sistem komputer. 3. Menyelesaikan mengenai permasalahan penjualan barang yang ada pada CV Mekar Mandiri. Selanjutnya pada tujuan dan manfaat dibacakan oleh Nanda. Ya, tujuan dan manfaat. A. Menganalisa prosedur sistem yang berjalan pada perusahaan CV Mekar Mandiri. B. Menganalisa permasalahan dan kelemahan yang ada pada perusahaan. C. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. D. Mengidentifikasi kelemahan prosedur sistem penjualan barang yang ada. Sedangkan tujuan dari penulisan laporan ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pertemuan 6 mata kuliah metode penelitian. Metode penelitian. Cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah metode browsing. Metode ini dilakukan dengan mengunjungi situs internet untuk membandingkan beberapa makalah yang ada dengan laporan yang penulis tulis yang tujuan melengkapi kekurangan pada laporan yang penulis buat. Ruang lingkup. Agar laporan ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi 1. Prosedur pemesanan barang. 2. Prosedur pembayaran secara tunai. 3. Prosedur pengiriman barang. Serta 4. Prosedur pembuatan laporan bulanan penjualan barang. Ya, baik. Konsep dasar sistem. Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa
dan menjadi satu kesatuan terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem merupakan bagian terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak para ahli mengalihkan perhatian kepada pembelajaran mengenai sistem. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi sendiri yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dari pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Karakteristik sistem. 1 ada komponen, ada lingkungan luar, 3 ada batasan, 4 ada jalinan, 5 ada masukan, 6 ada proses, 7 ada keluaran, 8 ada sasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tarmo. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, di antaranya adalah A. Sistem abstrak dan sistem fisik, B. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia, C. Sistem diskriminatif dan sistem probabilistik, D. Sistem terbuka dan tertutup. Analisa sistem berjalan. Pada CV Mekar Mandiri, setiap penjualan yang terjadi diawasi oleh pimpinan dari CV Mekar Mandiri secara tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap arsip-arsip yang berhubungan dengan penjualan. Arsip yang mendukung proses penjualan tidak sedikit jumlahnya, dan semua arsip-arsip tersebutnya yang masih bersifat manual. Adapun yang sudah terkomputerisasi dengan baik, sistem yang sudah terkomputerisasi dengan baik memudahkan pimpinan dalam memeriksa data yang ada. Untuk itulah pertama-tama kami akan membahas mengenai tujuan perusahaan secara berdiri serta struktur organisasi perusahaan ini. Tinjauan perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, CV Mekar Mandiri ini memiliki visi dan misi perusahaan yang cukup baik, akan tetapi struktur organisasi yang ada pada perusahaan ini belum terkoordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang digunakan dalam perusahaan ini yaitu struktur organisasi fungsional, di mana struktur organisasi seperti ini mempunyai kelemahan kurangnya batasan antara karyawan dengan pimpinan, yang seringkali menyebabkan koordinasi kurang efektif. Prosedur sistem berjalan dipresentasikan oleh Wisnu. Ya, proses pembelian, proses bisnis pembelian barang ini diawali dengan pembuatan list pembelian barang yang dilakukan oleh staf dengan melihat stok yang ada gudang. List pembelian barang kemudian diberikan kepada owner untuk mendapatkan konfirmasi pembelian barang. Setelah mendapat konfirmasi dari owner, kemudian staf membuat order rangkap 2 yang diberikan kepada supplier sebagai bukti pemesan barang, dan kopi dari order tersebut dijadikan arsip sebagai bukti telah melakukan pemesanan barang. Barang yang telah dipesan dikirimkan oleh supplier dengan menceritakan surat jalan sebagai bukti penerimaan barang dan nota tagihan. Nota tagihan yang diterima oleh staf diberikan kepada owner untuk dilakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, owner
memberikan bukti transfer kepada supplier dan kopi bukti transfer tersebut disimpan untuk dijadikan arsip. Proses penjualan barang ready stock. Proses bisnis penjualan barang ready stock ini diawali dengan customer yang datang ke toko dan tertarik untuk membeli barang. Customer melakukan pembayaran dengan bukan kasir membuat nota pembayaran tanggal 2. Nota pembayaran asli kemudian diberikan kepada customer, sedangkan kopi dari nota tersebut dikumpulkan oleh staf yang dijadikan arsip untuk pembuatan laporan penjualan tanggal 2. Kopi dari laporan penjualan dijadikan arsip dan asli diberikan kepada owner untuk dilakukan pengecekan untuk melihat yang terjadi pada toko tersebut. Proses retur penjualan barang. Proses retur diawali dengan proses pemesanan barang yang telah dibeli customer pada proses penjualan barang customer, kemudian melakukan pengecekan kondisi barang yang telah dipasang tersebut. Customer matanya cacat pada barang melakukan komplain pada staf, baik untuk melalui telepon atau datang langsung ke toko. Berdasarkan komplain dari customer ini, staf kemudian membuat bukti komplain dan rangkap tiga diberikan kepada owner. Bukti komplain juga diberikan kepada customer dan sisanya disimpan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan rangkap barang cacat. Barang cacat ini kemudian dijadikan sebagai barang display toko. Owner yang telah menerima bukti komplain dari customer melakukan pembayaran ganti rugi dan membuat bukti telah melakukan ganti rugi untuk diberikan kepada customer. Permasalahan akan dibacakan oleh Sinta. Permasalahan, setelah melakukan observasi kepada pimpinan perusahaan CV Mekar Mandiri, ternyata ada beberapa kendala yang kadang-kadang terjadi di perusahaan. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemantauan terhadap persediaan bahan baku oleh bagian gudang, kadangkala menimbulkan beberapa masalah dalam proses produksi. B. Dalam kegiatannya, sistem yang digunakan sering mengalami permasalahan dalam pengolahan data. C. Sistem kadangkala tidak terkompresasi dengan baik, sehingga proses manual terjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Penutup, kesimpulan dibacakan oleh Mbak Alen. Penutup, kesimpulannya adalah sebagai bab akhir dalam laporan ini, penulis memberi kesimpulan yang diambil setelah melakukan observasi di perusahaan CV Mekar Mandiri, yaitu kurangnya ketenagakerjaan yang kadang kala menghambat waktu proses produksi, serta pembagian tugas dari masing-masing organisasi masih dirasa kurang terstruktur dengan baik. Contohnya, proses produksi yang tadinya hanya memerlukan waktu 5 hari tertunda menjadi 7 hari karena stok barang yang ternyata habis dan terpaksa perusahaan harus melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Ini terjadi akibat kurangnya pemantauan terhadap persediaan bahan baku. Saran,
A. Dalam kegiatan perusahaan ini masih menggunakan sistem manual. Sebaiknya untuk penginputan dan pencarian data haruslah sudah terkomputerisasi dengan baik. B. Perlunya pengkoordinasian struktur organisasi dan disiplin yang baik dari pegawai yang ada di perusahaan tersebut agar terorganisir dengan baik. C. Sebaiknya bagian gudang menginput atau mengomput data stok masuk dan stok keluar sehingga tidak adanya perselisihan dalam persediaan barang, dan segera membagi informasi kepada pemimpinan jika stok barang habis sehingga tak ada kendala dalam proses produksi. Ya. Selesai. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kurang tepat pada pembacaan video ini, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.